Hadirin Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa hadir di majelis ilmu tiap hari Senin ya. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan sampaikan materi dari kitab Al-Quran Tadabbur wa Amal, yaitu Tadabbur Al-Quran, khususnya bab tentang menghadapi problema hidup ini dengan sabar dan sholat. Untuk materi tadabbur, Bapak Ibu sekalian, tiap hari Rabu sudah kita sampaikan kajian rutin ya dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah dan selanjutnya rutin setiap habis maghrib sampai isya, sehingga saya konsentrasinya akhir-akhir ini adalah pada tadabbur Al-Quran. Meskipun kemarin ada permintaan untuk mengisi dengan buku yang sudah saya tulis ya, kemudian saya ingat-ingat ada 30 judul buku mungkin lebih, tapi karena fokus 1-2 tahun ini sudah di tadabbur Al-Quran, jadi lebih enak kita sampaikan materi tadabbur Al-Quran. Baik Bapak-Ibu sekalian, materi kita ini adalah kita ambil secara tematik dari surat Al-Baqarah ayat 45 sampai 46. Ayat 45 sampai 46 itu fokus kajian kita. Al-Baqarah 45 sampai 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Wasta'inu ya, dan mintalah kalian pertolongan ya kan, bisabri dengan sabar, wassalah dan sholat. Wa innaha sesungguhnya sholat, lakabiratun itu berat, ila kecuali alal khasyiin bagi orang-orang yang khusyuk. Siapakah orang yang khusyuk? Maka dijelaskan Bapak Ibu sekalian di ayat berikutnya, yaitu alladzina, yaitu orang-orang yang dunnuna, yang mereka yakin, annahum, bahwa sesungguhnya mereka mulaqu rabbihim, akan bertemu dengan Rabb mereka, wa annahum, sesungguhnya mereka ilaihi, kepada Allah, raji'un, akan kembali. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, tadabbur yang bisa kita ambil bahwa Allah memerintahkan kita semua dalam menghadapi berbagai problematika hidup di dunia ini dengan sabar dan sholat. Kalau kita baca urutan ayatnya, sebenarnya ini berkaitan dengan Bani Israel ya. Jadi ayat Al-Baqarah 1-5 itu menjelaskan tentang
sifat dari orang-orang yang beriman, ya. Kemudian ayat 6, ayat 7 menjelaskan tentang sifat atau ciri-ciri dari orang-orang kafir. Nah, kemudian ayat 9 sampai 13 tentang orang-orang munafik. Nah, kemudian setelah itu banyak berbicara tentang sifat dari Bani Israel, ya, baik itu orang-orang Yahudi yang ada di Madinah maupun Bani Israel, yaitu yang merupakan keturunan dari Yahuda, ya, Yahuda bin Yakub. Nah, ayat ini Bapak sekalian sebelumnya, nah, itu berbicara tentang Bani Israel semua. Nah, termasuk wala talbisul haqqa bil batili dan sebagainya. Kemudian wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u marrokiin, kemudian atakmurunan nasa. Baru disambung dengan umat Nabi Muhammad untuk kita semua, ya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Meskipun penekanannya berbeda. Jadi kalau Bani Israel itu dikasih resep untuk wasta'inu bis-sabri was-shalah, itu karena mereka satu gila kekuasaan, ya. Kemudian yang kedua, ya, mereka mabuk dengan syahwat. Jadi Bani Israel itu Bapak Ibu sekalian, khususnya Yahudi di Madinah, itu mereka tidak mau masuk Islam karena ketika dia masuk Islam maka dia tidak mendapatkan kenikmatan duniawi. Kenikmatan duniawi itu semacam, ya, infak ataupun pajak lah. Jadi orang Yahudi itu mengeluarkan pajak sebagian hartanya untuk diberikan kepada pemuka agama dan pemuka kaum dari Yahudi itu. Nah, kalau mereka masuk Islam itu nggak didapatkan. Nah, makanya dalam Al-Quran dijelaskan Bapak sekalian bahwa orang Yahudi itu menukar kehidupan dunia, ya kan, dengan akhirat. Nah, untuk mengatasi hal itu maka dikasih resep di sini, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi orang Yahudi itu, ya, agar tidak tadi mabuk syahwat, tidak gila kekuasaan, udahlah silahkan untuk memperbanyak kesabaran dan sholat. Nah, ini penekanan terhadap Bani Israel. Nah, adapun penekanan terhadap umat Islam, Bapak Ibu sekalian, kita pahami bahwa hidup kita ini, ya, di dunia ini tentu saja banyak problem, banyak masalah, atau juga bisa kita katakan, ya, banyak ujian. Kalau kita melihat di dalam surat Al-Baqarah juga 155 minimal, di situ kita mendapatkan beberapa ujian terhadap kita ini. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi, ya. Sungguh kami akan menguji kalian dengan sesuatu minal khaufi, dengan khauf, rasa takut, ya. Jadi kita di dunia ini Bapak Ibu sekalian, ya, tetap memiliki ujian, masalah yang bernama rasa takut, ya. Dijelaskan oleh ahli tafsir di sini, ya, takut pada musuh, baik itu orang kafir, orang dolim, maupun orang mukmin yang hasad. Ada, ya, orang mukmin tetapi hasad kepada kita, itu juga kita nggak tenang. Itu juga merupakan sesuatu yang menjadikan kita itu takut, khawatir. Nah, ini kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Walju, kita juga ada ujian rasa lapar. Kalau Imam Syafi'i, beliau menjelaskan rasa lapar ini, ya, ketika puasa Ramadan. Nah, itu kita diuji dengan rasa lapar. Kalau secara umum, ya, rasa lapar, ya, kita pagi makan, siang sudah lapar, siang makan, malam sudah lapar lagi.
Ya kan, kadang ada orang yang nggak bisa tidur kalau lapar. Ini kan ujian, berarti dia harus memenuhi kebutuhannya, gitu ya. Harus memenuhi kebutuhan dirinya, kalau punya istri-istrinya, punya anak-anaknya, harus dipenuhi terus. Nah, ini masalah, ya. Masalah atau ujian yang harus dihadapi oleh seorang mukmin. Wa naqsim minal amwali, dan kekurangan harta. Kalau para ahli tafsir menjelaskan kekurangan harta ini karena pada waktu itu para sahabat itu sibuk dengan berjihad, sehingga apa? Sehingga para sahabat nggak ada waktu untuk bisnis atau bekerja, nggak ada waktu untuk dagang ataupun bekerja, sehingga khawatir nih uangnya sedikit ini. Kalau sekarang misalnya kita sibuk dalam dakwah, ya kan, misalnya itu juga menimbulkan wa naqsim minal amwali, ujian kekurangan harta. Karena apa? Karena kita memikirkan umat, nggak ada waktu untuk bekerja, tidak ada waktu untuk bisnis, ya kan? Nah, misalnya ngisi seperti ini Bapak Ibu sekalian, kalau para ustadz itu untuk menyiapkan materi bisa berjam-jam. Ya, satu ayat itu harus lihat tafsir yang ini dan ini ya, sehingga nggak ada waktu. Apalagi kalau sehari ngisinya bisa 5 kali, 7 kali misalnya ya, belum kegiatan yang lain. Nah, maka ini merupakan ujian wa naqsim minal amwali. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang waktunya longgar ya bersyukur ya, punya waktu untuk bekerja, punya waktu untuk berdagang. Karena kalau orang yang memikirkan umat, tentu saja konsekuensinya berkurang waktunya. Tetapi jarang umat yang memikirkan para ustadznya gitu ya. Nanti kalau dikasih kelebihan, apa ini ngasihnya gitu kan. Nah, ini bagus sekalian ya. Wal anfus. Ujian berikutnya adalah kematian atau penyakit. Nah, ini orang juga tiap hari dalam kehidupan pasti mengalami ujian yang bernama penyakit ataupun kematian. Wasamarot buah-buahan artinya di sini gagal panennya, ya kan? Kalau secara teks ya, gagal panen, jadi sudah mau panen tapi gagal atau pohonnya mati. Ya, kalau kita bawa kepada kekinian bisa jadi ternak mati, Pak. Bisnis bangkrut, nah itu banyak ya. Kemarin kita baru bertemu dengan salah satu jamaah masjid, itu ternak domba itu mati sampai 30 karena airnya keracunan. Jadi ada dekat sawah kan ada pupuk, nah pupuknya meresap ke air tanah, diminum oleh dombanya mati. 30 kalau satunya 2 juta sudah 60 juta ujian. Wasamarot, ya, tidak hanya buah-buahan bentuknya tapi bisa yang lain ya, bisa kegagalan itu. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian ujian-ujian yang kita hadapi. Nah, kalau dalam ilmu modern biasanya ya psikologis ujiannya, ya kan, kemudian keamanan, kemudian bisa juga ujiannya kesejahteraan. Kita sudah bekerja kalau nggak sejahtera misalnya juga ujian. Nah, makanya di sini kita diberi resep oleh Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang misalnya sudah menikah, sudah berkeluarga, mungkin problemnya salah satunya adalah tempat tinggal. Ya kan, kalau Bapak Ibu sekalian tidak asli Solo, dari daerah yang lain, mungkin mikir tempat tinggal kalau belum punya rumah berarti ngontrak. Nah, itu problem juga. Nah, sabar, kita sabar. Dulu saya ngontrak itu 9 tahun Pak ya. Baru 9 tahun itu sabar ya, tahu-tahu sudah mau habis.
uangnya belum ada. Terus harga naik terus. Ini problem. Kalau Bapak Ibu sekalian masih mengalami, ya sabar. 9 tahun ya kan. Demikian pula waktu belajar Bapak Ibu sekalian juga harus sabar ya kan. Kita sendiri yang belajar atau anak-anak kita yang belajar. Kalau ibu-ibu biasanya khawatir nih, ya kan, anaknya mau belajar di mana, kalau sudah belajar di mana, kerasan atau tidak, misalnya kan anak-anaknya. Di sana dibully enggak, misalnya kan. Kemudian kalau kita ingin anak kita hafal Quran kok nggak hafal gitu kan. Ini juga ujian. Kadang kita targetnya tinggi, gitu kan. Lulus SD bisa hafal Quran, nah, kita tes kasih lola lali misalnya. Nah ini ujian bagi kita ya. Bagaimana kita atasi bisobri wassalah. Nah, baik Bapak Ibu sekalian. Nah itu gambaran dari ujian hidup. Artinya dalam kehidupan ini memang ada yang namanya masalah, ada yang namanya problem. Kalau secara ilmu ataupun kamus modern namanya masalah atau problem adalah ketika istilahnya harapan kita tidak sesuai dengan realita. Kita punya harapan apa, realitanya tidak sesuai, itu berarti problem. Nah, kalau dalam hidup kita merasa tidak ada masalah sama sekali, nah, boleh jadi diri kita yang bermasalah. Nah, karena apa? Karena kewajiban kita itu sesungguhnya lebih banyak daripada waktu yang kita miliki. Ya, kewajiban terhadap diri, kewajiban terhadap keluarga, kewajiban terhadap tetangga, terhadap umat dan sebagainya. Baik Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah wasta'inu bis sabri was shalah. Nah, kita di sini ngambil pelajaran yang pertama bahwa Allah memerintahkan kita untuk selalu bersabar dan sholat dalam menghadapi segala problematika hidup. Nah, kita akan bahas tentang sabar dahulu. Sabar dijelaskan Bapak Ibu sekalian dalam tafsir Ibnu Katsir adalah kafun anil ma'asi, jadi menahan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, intinya menahan diri ya, menahan diri dari hawa nafsu. Jadi kita pengen sesuatu tetapi hal itu dilarang, kemudian kita menahan diri ya. Sehingga itu sabar. Nah, kemarin ada yang bertanya, kenapa Pak Ustadz di situ disebutkan wasta'inu bis-sabri was-shalah? Kenapa sabar dulu, tidak sholat dulu? Nah, dalam ayat lain disebutkan wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Nah, jadi sama saja sebenarnya. Ini tidak menunjukkan urutan, tetapi saling berkaitan, ya, saling berkaitan. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Nah, dalam menghadapi problematika dengan sabar ini kita perlu mengetahui tentang macam-macam sabar. Nah, ini perlu kita sampaikan lagi ya Bapak Ibu sekalian, bahwa sabar ada 3 macamnya. Yang pertama adalah sabar dalam ketaatan. Ini sabar yang istilahnya nilainya paling tinggi. Ya, sabar dalam ketaatan. Jadi kita hadir ke majelis ilmu Bapak Ibu sekalian, itu jenis kesabaran yang paling tinggi. Ya, kita istiqomah bisa sholat berjamaah di masjid, itu merupakan jenis kesabaran yang paling tinggi. Karena apa? Sabar dalam ketaatan. Ibu-ibu ya bisa menutup aurat misalnya kan, ketika keluar rumah atau di hadapan yang bukan mahramnya, ya, itu merupakan bentuk kesabaran yang paling tinggi. Bapak-bapak misalnya berjuang ya, menjadi pejuang keluarga, pagi ya kan mencari nafkah, sore pulang ya gitu terus misalnya ya. Nah, itu juga bentuk kesabaran yang paling tinggi. Karena apa? Itu berada dalam ketaatan ya. Sabar dalam ketaatan itu nilainya yang paling tinggi.
Karena apa Bapak Ibu sekalian? Karena dua hal. Yang pertama, dalam melakukan ketaatan kita harus memiliki yang namanya kemauan yang kuat. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sekalian hadir ke majelis ilmu atau melakukan ketaatan apa saja, kalau tidak ada kemauan yang kuat di dalam hati, nggak terjadi. Ya kan? Mendingan pagi-pagi ya tidur ataupun mager di rumah gitu ya, atau nyuci atau nyetrika ya, nggak usah ke majelis ilmu misalnya. Nah, kita bisa hadir ke majelis ilmu karena satu, ada kemauan yang kuat. Kemudian yang kedua, sabar dalam ketaatan menjadi sabar yang paling tinggi karena ketika kita melakukan ketaatan Bapak Ibu sekalian, kita bisa melewati sesuatu yang tidak kita senangi. Nah, sebagaimana dalam hadis tentang surga, wa khuffatil jannah bil makarihi, ya. Bahwa surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak kita sukai. Nah, makanya sabar dalam ketaatan ini menjadi sabar yang nilainya paling tinggi. Karena dengan taat kepada Allah, maka kita di situ ada dua hal yang kita lakukan, yaitu memiliki kemauan yang kuat, kemudian melewati sesuatu yang tidak disenangi. Jadi taat Bapak sekalian itu banyak hal yang tidak kita senangi. Nah, banyak ya kan. Bapak-bapak itu kalau suruh milih bekerja atau di rumah, itu milih di rumah. Nggak mau bekerja, kan istrinya bekerja gitu kan. Kalau disuruh milih ya, udah istrinya bekerja, sudah bawa di rumah, suruh ngepel-ngepel nggak apa-apa. Nyuci piring kan, males gitu kan. Itu kalau disuruh milih. Tapi karena dia itu ingin taat pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya itu harus dilewati, harus diambil amanah itu. Nah, itu. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, sabar terhadap maksiat. Jadi perintah dan larangan juga merupakan ujian ya, kalau kita lihat dalam ayat yang lain. Nah, macam sabar yang kedua adalah sabar terhadap maksiat. Rumus secara umum Bapak Ibu sekalian, melaksanakan perintah itu lebih berat daripada meninggalkan larangan, itu secara umum. Ya, jadi kita diperintahkan sholat itu harusnya lebih berat daripada meninggalkan zina. Kan begitu. Kalau meninggalkan zina, meninggalkan homer, judi, asal kita nggak dekat-dekat, ya kan, nggak berteman dengan orang-orang yang jelek, itu kan aman, ya kan. Tetapi kalau sholat kan harus berangkat ke masjid tepat waktu, dengar azan, tinggalkan semua pekerjaan, kan begitu. Nah, maka rumus secara umum bahwa melaksanakan perintah itu lebih berat daripada meninggalkan larangan. Tetapi Bapak sekalian, dalam beberapa hal itu sifatnya relatif. Dalam beberapa hal sifatnya relatif. Ya, misalnya ya, kadang-kadang kita diperintahkan sholat, itu lebih mudah kita lakukan daripada meninggalkan yang namanya hibah atau rasa-rasa. Gitu ya. Kalau kita sholat, wah sholat masjid. Nah, bapak-bapak atau ibu-ibu kalau diperintahkan untuk tidak hibah, tidak menjelek-jelekan orang lain, itu tanpa sadar ya, ngobrol, oh ya si A, si B, si C, kan sampai si Z. Nah, kadang-kadang begitu ya kan. Jadi sholat itu lebih mudah daripada meninggalkan yang namanya hibah, larangan. Nah, kadang-kadang juga seperti itu. Ada orang yang misalnya disuruh sedekah ya, itu gampang banget Pak. Wah, tapi kalau misalnya diminta untuk meninggalkan nyanyian atau musik-musik susah, itu ada kan gitu ya. Jadi tergantung pada
pribadi, ada juga seperti itu, ada juga tergantung pada larangan sama bentuk larangan dan bentuk perintahnya itu. Nah, tapi secara umum bahwa melaksanakan perintah Bapak Ibu sekalian itu lebih berat daripada meninggalkan larangan, karena meninggalkan larangan kita tidak perlu modal apa-apa, ya kan? Kalau perintah katakanlah mengeluarkan harta ataupun infak, itu kan perlu tekad yang kuat, ya. Kemudian perlu meninggalkan sesuatu yang tidak kita senangi. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, macam sabar adalah terhadap musibah. Ini artinya nanti dalam kehidupan yaitu yang kita hadapi, ya. Ada ketaatan, ada larangan, ada musibah. Nah, sabar terhadap musibah ini kedudukannya yang tingkatannya yang paling rendah, Bapak Ibu sekalian, ya. Karena apa yang namanya musibah, kita sabar atau tidak sabar itu tetap terjadi. Misalnya ada keluarga yang meninggal atau kecelakaan atau apa, sabar nggak sabar tetap mati, nggak bisa balik lagi kan gitu ya. Maka itu masuknya dalam kesabaran yang paling rendah, sabar terhadap musibah. Itu pun Bapak Ibu sekalian masih banyak umat Islam yang tidak sabar. Ya, ketika ada sesuatu, misalnya apa istilahnya, keluarganya meninggal ataupun ada musibah, sakit dan sebagainya, banyak yang mengucapkan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, sehingga kita tahu wasta'inu bis-sabri, ya, kita diperintahkan mengatasi persoalan dalam hidup ini dengan sabar. Nah, caranya adalah tadi, berarti dalam melaksanakan ketaatan harus sabar, dalam menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah juga harus sabar, kemudian terhadap musibah itu juga harus sabar. Nah, itu tentang macam-macam dari sabar Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi kita nanti bisa paham. Jadi ketika kita taat kemudian kok hadir rasa males, ya kan, males ataupun katakanlah nggak bersemangat, nah berarti kita harus sabar, ini sabar, sabri wassalah, ya. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, yang bisa kita ambil pelajaran wassalah. Yang pertama dengan sabar seperti tadi, ya, dalam 3 hal itu. Yang kedua wassalah, sholat. Sholat ini diartikan ya benar-benar sholat. Ya sholat, ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Ada juga Imam Al-Baidawi, beliau menafsirkan as-sholah ini dengan doa. Ya, jadi kalau ada masalah, ada problem, nah kita bisa minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan berdoa kepada Allah. Ini salah satu tafsir. Nah, yang kita jelaskan di sini adalah bisabri wassalah, ya sholat, ya sholat 5 waktu, ada sholat sunnah, ada sholat tahajud, ada sholat duha, qobliyah, ba'diyah dan sebagainya. Nah, maka yang bisa kita ambil pelajaran Bapak Ibu sekalian adalah hadapi problematika hidup dengan sholat. Karena sholat memiliki pengaruh yang besar sehingga kita ini bisa tabah, tegar dan teguh. Nah, ini 3T, ya. Jadi sholat itu bisa menjadikan jiwa kita, ya, jiwa kita ini bisa tabah, tegar dan teguh. Maka kita mendapati dalam sirah Nabi Muhammad, ya, ketika Nabi ada apa istilahnya masalah tertentu, ada urusan, maka beliau sholat. Demikian pula yang dipraktekkan misalnya Ibnu Mas'ud, ya, Ibnu Mas'ud ketika dalam safar, beliau dikabari bahwa salah satu kerabatnya meninggal, kemudian dia turun dari kendaraannya, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian
mengucapkan kepada rombongan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kemudian beliau melanjutkan perjalanan. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika mendapatkan masalah dalam hidup, ya tadi perbanyak sholat, ya, perbanyak sholat. Bahkan Bapak Ibu sekalian, ada satu nasihat dari Imam Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, ya, yang pernah kita sampaikan juga. Imam Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, ya, itu berasal dari Minangkabau. Beliau belajar di Mekah sehingga menjadi mufti di sana, mufti madhab Syafi'i. Al-Khatib Ahmad Khatib Al-Minangkabau, ya. Beliau dalam mendidik anaknya ini ada beberapa hal yang unik, ya. Kalau anaknya masih kecil itu dididik, ketika minta sesuatu jangan minta ke abi atau ke umi, tapi mintanya ke Allah. Misalnya anak itu pengen jajan, ya, uang jajan 2.000 atau 5.000, ya, udah minta kepada Allah, ya Allah minta 5.000 gitu, ya, sambil berdoa begitu. Nah, nanti Syekh Ahmad Khatib ini ngasih uang 5.000, ya, gitu, ya. Nah, ketika nggak ada orang tuanya, dia juga seperti itu, ya Allah, ya kan, aku minta uang 5.000. Karena nggak ada orang tuanya, berarti nggak ada yang ngasih, ya, gitu, ya. Akhirnya apa? Akhirnya dia ngomong, Pak, tadi saya udah berdoa tapi nggak dikasih Allah, gitu. Nah, kemudian diajari oleh Syekh Ahmad Khatib ini, kalau kamu ingin minta sesuatu, ya, pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya ada 4. 1, kamu tidak melakukan sesuatu yang membuat Allah marah. 1. Yang kedua, kamu harus rajin ibadah. Yang ketiga, kamu jangan terlambat sholat. Nah, ini berat kaitannya dengan sholat, ya. Jangan terlambat sholat, ya. Yang keempat, kamu jangan menjelek-jelekan orang lain. Nah, betul Bapak Ibu sekalian, ketika anak dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau ini sudah remaja, ya, sudah istilahnya bekerja, berumah tangga, dia ada masalah. Abi, saya punya permintaan, punya keinginan, tetapi kok belum dikabulkan. Nah, dicek, wah, kamu pasti 4 hal ini ada yang tidak kamu kerjakan atau ada yang kamu langgar. Nah, kemudian anaknya ini berkomentar dalam tulisan tentang tarbiyatul abna, dalam pendidikan anak, ya betul, ya, ternyata saya meninggalkan salah satunya. Ketika 4 hal itu memang benar-benar diamalkan, yaitu dia tidak melakukan sesuatu yang membuat Allah marah, dia rajin ibadah, dia tidak terlambat sholat, ya, kemudian dia tidak menjelek-jelekan orang lain, itu semua permintaannya, Bapak Ibu sekalian, itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ini kalau kita dalam hidup kok masih banyak problem, ya kan, dengan suami istri masih cekcok, dengan anak masih problem, dengan orang tua, ya kan, dengan ma'isyah masih problem, mari kita tadi sabar dan sholat. Nah, sholatnya yang kita praktekkan, mari rajin ibadah, sama kita berusaha tidak terlambat sholat. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kelihatannya ringan, tapi kalau kita sepelekan jadi berat. Tapi kalau kita memang bersungguh-sungguh, insya Allah mudah, sebagaimana ayat berikutnya, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Ya, jadi tafsirnya di situ, sholat itu menjadi ringan
ya bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang-orang yang khusyuk? Orang-orang yang khusyuk itu orang yang yakin bahwa dia itu akan dikumpulkan di padang mahsyar, dia akan dihisab, ya. Kemudian nanti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mati. Ya, makanya biar kita itu istilahnya bisa khusyuk, bisa ringan mendirikan sholat, harus ingat akhirat, ya, ingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meyakini tentang kehidupan sesudah kematian. Nah, dengan mengetahui semua itu, Bapak Ibu sekalian, dijelaskan dalam tafsir Mukatsir, maka semua itu akan menjadi ringan. Karena perbuatan Bapak Ibu sekalian atau amal apapun di dunia ini akan menjadi ringan kalau kita mengetahui tujuan akhirnya. Nah, tujuan akhirnya ada apa misalnya, ya. Di situ ada surga, ada kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nikmatnya banyak sekali misalnya. Kalau kita tahu semua itu, maka kita melakukannya akan ringan. Kalau kita tidak mengetahui tentang balasannya, nah itu akan berat, ya kan? Akan berat sekali. Maka di sini yang perlu kita pupuk adalah keimanan terhadap akhirat. Nah itu Bapak Ibu sekalian, ya. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, bahwa sholat merupakan sarana mencapai kesabaran. Ini juga dijelaskan oleh para ulama. Wasta'inu bis-shabri was-shalah. Ada yang menjelaskan bahwa sabar itu kadang-kadang bisa nipis, tidak hilang, tidak habis. Kalau sabar habis tidak bisa, karena sabar itu bersama keimanan. Kalau sabarnya habis, imannya ya habis. Selama orang itu masih ada iman, dia ada sabar, ya. Tapi bisa berkurang. Makanya kalau seperti HP ya sekalian, nah, ketika baterainya sudah low, nah itu bisa kita cas kesabaran kita itu dengan sholat. Jadi dengan kita mendirikan sholat, maka Allah akan menambah kesabaran, menambah kesabaran kita. Dan itu bisa, Bapak Ibu sekalian, ya, insya Allah bisa, ya, dipraktekkan. Nah, misalnya ada yang orang itu emosional, ya, misalnya suka emosi, suka marah, dikit-dikit marah, ya kan. Nah itu diperbagus sholatnya, diperbanyak sholatnya. Nah, insya Allah dengan banyak sholat nanti tambah sabar. Nah itu Bapak Ibu sekalian, ya, tambah sabar. Sehingga dari ayat wasta'inu bis-shabri was-shalah, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan bahwa di dunia ini banyak problematika, banyak masalah. Maka hadapi dengan sabar. Kemudian untuk menumbuhkan dan memupuk kesabaran, maka lakukan dengan sholat. Agar kita ringan dalam mendirikan sholat dan bisa khusyuk, maka lakukan dengan memperbanyak ingat akhirat. Nah itu rumusnya, ya. Jadi di dunia ini banyak masalah, banyak problem yang kita hadapi, maka hadapi dengan sabar. Untuk menumbuhkan dan memupuk kesabaran, maka perbanyak sholat, ya, perbanyak sholat. Kemudian agar sholat itu menjadi ringan dan kita bisa khusyuk, maka perbanyak ingat akhirat. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ya, kita perbanyak ingat akhirat, selalu optimis, selalu bersemangat. Kalau Bapak Ibu sekarang lagi istilahnya punya keinginan belum tercapai, ya kan, pengen anaknya hafal Al-Quran kok belum, atau kita yang sudah usia 40 tahun, 50 tahun, begitu menghafalkan satu ayat besok lupa misalnya, ya. Nah itu hadapi dengan sabar dan sholat, tetap berusaha. Kita ingat-ingat juga sirah, ya, bahwa Rasulullah itu diangkat menjadi Rasul ketika usia 40 tahun. Kalau Bapak Ibu sekalian ini usianya
belum ada 40 atau 40 lebih sedikit semangat gitu ya. Rasulullah itu diangkat menjadi Rasul ketika usia 40 tahun. Usia 53 tahun Rasulullah itu baru diperintahkan hijrah. Nah ini Bapak Ibu sekalian, yang 50 sudah dahulu, 53 kan. Nah, itu hijrah Pak. Jadi dari Mekah ke Madinah pindah mengawali kehidupan yang baru sama sekali. Itu usia 53. Nah, bayangkan, jadi harus semangat. Nah, jangan wah sepuh ya, usia sudah tua, faktor U ya, sehingga kita nggak bersemangat apa-apa. Nah, salah ya, tetap harus bersemangat. Nah, kita melihat bagaimana Rasulullah dan para sahabat ketika mendapatkan wahyu ya, meskipun usianya ada yang 40 ataupun ada yang lebih tua dari itu, mereka tetap bersemangat ya, untuk menjadi pribadi yang bermanfaat, meskipun memang berbeda, karena Rasulullah dan para sahabat adalah khairul qurun ya, sebaik-baik generasi. Nah, kita bisa meneladani ya kan, meskipun hasilnya berbeda tapi bisa meneladani. Itu Bapak Ibu sekalian, untuk materi pada pagi hari ini yang bisa kita sampaikan, yaitu wasta'inu bisabri wassalah, sehingga mari kita praktekkan dalam kehidupan kita, apapun masalahnya kita hadapi dengan sabar, dan sholat kita buang rasa takut, rasa khawatir, gelisah dan sebagainya, kita obati dengan sabar dan sholat. Mungkin itu yang saya sampaikan. Saya kembalikan pada moderatornya. Kepada Ustaz Ibrahim pada materi kepada pagi ini. Semoga dengan materi yang beliau sampaikan kita semua bisa mengambil ibrah, bisa mengambil apa yang telah beliau sampaikan, sehingga kita bisa menjadi dan semakin bertambah baik. Doa ini dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunjang acara selanjutnya dari lain-lain pertanyaan mungkin dari api atau Omi. Dipersilakan mungkin hari ini materi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk pertanyaan tadi ada sekilas tentang ketika 40 tahun yang seperti prosedur ini sangatnya sebenarnya PR gitu ya. Kita kan dalam kehidupan sehari-hari itu terkadang harus memilih di antara kita harus mengaji seperti ini atau kita harus merampung dalam kan seperti ini ada gitu. Nah ini yang pertanyaan itu ketika menjadi Rasul dari usia 40 itu, apakah beliau masih berdagang atau juga dua-duanya? Jadi sambil berdagang misalkan ada di kita belum mengerti. Terima kasih. Waalaikumsalam. Baik Bapak sekalian ya, kadang kita dihadapkan pada prioritas amal ya, jadi kita perlu mengetahui prioritas amal. Nah, prioritas amal itu sesuai dengan sikon. Ada yang sesuai dengan sikon, ada yang sesuai dengan waktu, ada yang sesuai dengan tempat, ya kan? Ada juga sesuai dengan potensi. Jadi kalau yang pernah saya bahas itu Bapak Ibu sekalian ya, kalau tadi antara taklim sama pekerjaan rumah ya sikon, misalnya taklim ini penting, manfaatnya besar, banyak. Nah, pekerjaan di rumah ini mendesak, penting dan mendesak atau tidak, nah, itu ya. Kalau bisa dilakukan nanti misalnya ya, tidak mendesak, misalnya kalau nggak dikerjakan terus rumah terbakar, tidak terjadi hal yang darurat, ya kita lebih mementingkan untuk acara yang lebih penting ya, menghadiri majelis ilmu. Tapi itu semuanya bisa diatur ya, untuk hal itu. Kemudian yang kedua Ibu sekalian, kaitannya dengan Rasul, ketika sudah diangkat menjadi Rasul, beliau masih berdagang atau tidak. Jadi dalam sirah Bapak sekalian nggak pernah dijelaskan, kita nggak menemukan
ketika sudah jadi Rasul, Rasulullah masih berdagang, ya nggak sempat. Ya. Jadi tugasnya menjadi Rasul, maka sebagai konsekuensinya ya beliau mendapatkan 1/5 dari ghanimah. Nah, contohnya dalam perang Badar, kalau ketika di Mekah kan masih di cover oleh Khadijah binti Khuwailid ya, yang istilahnya memang orang paling kaya di Mekah, paling kaya, dan itu istilahnya kalau emang istrinya ridho ya kan, rela uangnya banyak, sudah apa-apa dihabiskan untuk menyumbang perjuangan. Nah itu tidak masalah. Tapi kalau istri bapak ibu sekalian belum ridho ya harus bekerja kan, gitu kan. Apalagi tidak ada harta yang untuk mengcover gitu ya. Nah begitu. Nah ketika istilahnya turun tentang ghanimah itu, maka beliau mendapat jatah 1/5. Dikisahkan misalnya dalam perang Badar bapak ibu sekalian, kalau dikuruskan ke rupiah itu beliau mendapatkan bagian sekitar 20 miliar Rasulullah itu. Kan data rampasannya kan uang emas gitu ya. Itu 20 miliar, tapi ya dibagi-bagi ya kan, pada fakir miskin dan sebagainya, sehingga cepat habis. Nah begitu. Jadi tidak bekerja lagi, memang sudah dijamin oleh Allah mendapatkan 1/5 ya, 1/5 dari ghanimah itu. Nah itu Pak, jadi itu kekhususan, tidak bisa kita tiru Pak ya. Kita sebagai laki-laki yang bertanggung jawab untuk istilahnya menyiapkan nafkah ya, kita siapkan. Bahkan dalam fikih kalau kita baca itu minimal, ini ideal ya, kalau nggak ideal ya semampunya ya, itu kita sebagai laki-laki itu menyiapkan nafkah untuk istri minimal 4 bulan ya kan, 4 bulan kita siapkan. Misalnya sebulan itu 5 juta ya 20 taruh tabungan ini untuk nafkah istri. Jadi kalau ada apa-apa misalnya ya 4 bulan itu masih tercover. Habis 4 bulan kan sudah bisa lah untuk bergerak ya kan. Itu contoh diantara pembahasan di fikih. Jadi kalau kita nggak mampu ya sesuai dengan kemampuan, itu dasar yang paling dasar istilahnya, tidak bisa dipaksakan, dituntut dan sebagainya ya. Nah itu Pak, intinya seperti itu ya. Nah, mungkin satu pertanyaan lagi dari ibu-ibu. Ada ibu? Tidak ada, mungkin ada. Jadi mungkin acara selanjutnya itu untuk kami sebagai pembicara, maaf atas segala kekurangan atau tidak hal mungkin yang tersengaja maupun tidak sengaja, minta mohon dimaafkan. Minta selanjutnya yaitu untuk menutup majelis pada pagi hari ini dengan membaca Alhamdulillah untuk doa para pembantu bersama-sama. Alhamdulillah subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.